Ini sudah keluar? Sudah, Mbak. PPT-nya? PPT-nya. Kalau belum, Mbak. Oh, ini. Sudah ya? Sudah, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya buat teman-teman. Selamat siang. Kali ini akan presentasi dari kelompok 7 dengan Mbak Mai Zeda Firdaus Nuzula, Maulidia Septiani, Mita Agustin yang akan membahas perkembangan pembelajaran Mbak. Perkembangan pembelajaran online, distance learning, dan hybrid learning. Oke, kepada pemateri langsung saja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Maulidia Septiani akan menjelaskan tentang perkembangan pembelajaran online, pembelajaran berbasis ICT, yaitu merupakan metode atau sebuah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar yang tersedia di sekitar lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 20. Menurut Dimyanti, pembelajaran online itu merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Nah, kemudian perkembangan pembelajaran online di Indonesia dapat dirasakan dari penerapan proses pembelajaran seperti dalam proses pembelajaran mandiri melalui tugas-tugas pekerjaan rumah yang diberikan untuk peserta didik, diawali dengan pembukaan pendidikan jarak jauh dengan sistem belajar mandiri. Nah, terdapat beberapa kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran online. Next. Nah, apa saja kompetensi awal peserta didik yang harus dimiliki? Yaitu yang pertama, mandiri, kemudian yang kedua, kemampuan dalam menggunakan teknologi, yang ketiga, kepribadian, yang keempat, tanggung jawab belajar, yang kelima motivasi tinggi, nah yang keenam interaksi, dan yang ketujuh harus kreatif dan inovatif. Metode pembelajaran online memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga mampu menumbuhkan kemandirian belajar serta dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran online, pendidik tidak dapat memantau secara langsung aktivitas pada peserta didik yang sedang dilakukan selama pembelajaran. Begitu juga dengan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan ajar, terjadi komunikasi secara virtual atau pembelajaran online masih dirasa tidak cukup oleh peserta didik. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mita. Baik, selanjutnya yaitu distance learning, bidang pendidikan yang berfokus pada pedagogik, teknologi, dan desain sistem interaksional yang digabungkan secara efektif dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara efektif secara asinkron dan sinkron. Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dasar model pembelajaran ini tidak hanya berpengaruh cara informasi yang dikomunikasikan kepada peserta didik, akan tetapi cara peserta didik memahami dan membangun pengetahuan baru dan informasi yang disajikan. Karena pembelajaran jarak jauh memungkinkan peserta didik untuk mendengar dan mungkin
melihat pendidik serta memungkinkan pendidik untuk bereaksi terhadap komentar dan pertanyaan dari peserta didik. Slide selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh adalah metodologi yang digunakan ketika siswa dan guru dipisahkan oleh waktu dan tempat. Adapun yang biasa digunakan dalam menunjang pembelajaran jarak jauh yaitu e-learning, seperti yang kita gunakan. Nah, e-learning ini secara alami cocok untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran yang fleksibel. Adapun yang digunakan dalam menunjang pembelajaran kan e-learning. Nah, secara alami tetapi juga dapat digunakan bersama dengan pengajaran tatap muka. Dalam hal ini istilah blended learning umumnya digunakan. Nah, di sini juga pembelajaran jarak jauh melibatkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran untuk diri mereka sendiri, untuk situasi belajar yang terstruktur dan membentuk pengalaman belajar peserta didik dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maizeda. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai hybrid learning. Jadi hybrid learning itu apa? Jadi hybrid learning itu merupakan pembelajaran yang menggabungkan proses pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, metode ini itu tuh membuat siswa mendapat bahan-bahan untuk kegiatan pembelajaran dengan daring. Jadi kayak misalnya kalau di anak usia dini itu memang orang tua ke TK untuk mengambil bahan-bahan atau tugas-tugasnya, lalu dikerjakannya secara online. Nah itu. Lalu penerapan hybrid learning ini sangat memerlukan penyesuaian kondisi sekolah maupun tempat tinggal siswa. Gitu. Terus metode pembelajaran hybrid learning itu dipandang sangat cocok sebagai solusi pembelajaran yang efektif pada masa ini ya, tentunya pada masa pandemi gitu kan. Karena pada masa ini siswa sudah mulai terganggu gitu kan secara psikologis, yang dimana siswa mulai males, bosen gitu kan kalau online terus gitu kan. Sehingga hybrid learning ini memberikan wajah baru untuk para siswa dengan penyampaian materi pembelajaran yang disiapkan sebelum tatap muka dan disempurnakan ketika tatap muka. Itu pendapat dari Wahyuni. Lalu ada 5 macam ya, ada 5 macam pembelajaran hybrid learning. Nah, yang pertama itu ada model yang pertama itu model ini memakai fasilitas internet, jadi menggunakan Zoom ataupun e-learning gitu kan sebagai proses kegiatan yang secara langsung. Terus yang kedua ada model memakai fasilitas secara internet secara full. Jadi yang kedua ini memang kadang-kadang atau bisa disebut dengan keinginan siswa sendiri gitu, bisa menggunakan secara langsung maupun tidak. Nah, terkadang juga pembelajaran secara tatap muka seperti melaksanakan ujian pun juga bisa menggunakan internet gitu. Yang ketiga, model ketiga itu memakai fasilitas internet juga, tapi banyak kegiatan pembelajarannya pada saat tatap muka, seperti adanya diskusi kelas atau praktikum. Ya, seperti saat inilah dengan adanya Zoom. Yang keempat itu lebih banyak melaksanakan tatap muka dibanding menggunakan jaringan internet. Jadi langsung ketemu ya, hybrid. Contohnya pada saat tatap muka itu siswa itu masih bisa menggunakan internet, tapi hal tersebut secara langsung gitu. Yang terakhir, yaitu model yang kelima adalah memudahkan siswa pembelajaran tatap muka penggunaan jaringan internet hanya dengan ketika siswa membutuhkan sebagai sumber belajar gitu, misalnya seperti video, YouTube, animasi gitu. Nah, itu 5 model pembelajaran hybrid. Terus yang selanjutnya adalah penghambat pembelajaran hybrid learning. Apa saja sih? Yang pertama adalah kompetensi guru. Nah, pada kesempatan ini dimaksud yaitu kurangnya begitu maksimal guru dalam mengaplikasikan aplikasi yang digunakan saat pembelajaran. Nah, itu kan memang biasanya yang gurunya memang tidak bisa menggunakan Zoom atau sebagainya macamnya kayak rada gaptek gitu ya. Nah, itu bisa menjadi menghambat dari hybrid learning itu.
Yang kedua, itu orang tua. Jadi orang tua kan memang harus mendampingi para siswa selama pandemi ini kan. Nah, tentunya biasanya juga kebanyakan kalau orang tua yang di desa-desa itu juga mereka masih minim pengetahuan mengenai hybrid ini seperti apa gitu. Dan yang ketiga adalah siswanya sendiri. Nah, siswa ini sebagai tokoh utama ya yang melaksanakan metode pembelajaran ini, dan tentunya siswa ini bisa menjadi penghambat karena adanya gadget. Jadinya dia lebih ketergantungan, apalagi untuk anak usia dini kan. Mereka akhirnya lebih ke distract dengan nonton YouTube atau emang males ataupun ngantuk yang nggak fokus gitu kan saat mengikuti hybrid learning ini. Oke, teman-teman, sekian ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab dengan 2 sesi. Sesi pertama 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung on mic atau di kolom chat. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi ada terdapat beberapa kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran online. Salah Sebutin satunya nama itu ya, Mbak. kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nah, pertanyaannya itu kemampuannya itu sejauh mana sih yang harus dimiliki oleh anak saat pembelajaran online? Kemampuan teknologinya. Oke, terima kasih. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, teman-teman presentator mau langsung menjawab atau? Pertanyaan selanjutnya aja, Mbak. Oke. Langsung aja yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Mbak mau bertanya. Iya, silakan. Ya, saya Febi Syafa dengan NIM 1916016. Izin bertanya terkait dengan e-learning. Tadi kan sudah dijelaskan tentang e-learning. Apakah e-learning itu dapat menggantikan kehadiran pengajar dalam kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Apa udah paham terkait pertanyaannya? Bisa langsung dijawab. Untuk pertanyaan pertama, sejauh mana sih kemampuan teknologi yang harus dimiliki oleh peserta didik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fariza mengenai sejauh mana ya kemampuan teknologi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya, kalau misalnya kita melihat dari jenjang sekolahnya, misalnya kalau untuk anak usia dini, gitu kan, anak TK, gitu, setidaknya mereka memiliki kemampuan bisa mengikuti Zoom, ataupun mereka bisa Gmeet juga. Tapi kalau misalnya untuk mahasiswa seperti kita, salah satunya kemampuannya dapat seperti apa ya? Seperti bisa menggunakan Microsoft untuk membuat tugas gitu, PPT, dan internet, dan tentunya e-learning itu sih kemampuan yang dasar ya untuk peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran mereka menggunakan teknologi. Seperti itu. Terima kasih, Malala. Terima kasih untuk jawabannya. Gimana untuk pertanyaan kedua dari Mbak Febi? Untuk jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Febi yaitu e-learning saat ini belum bisa menjadi alat bantu
belum bisa menjadi pengganti dosen, tapi e-learning hanya berupa alat bantu bagi dosen dan mahasiswa sehingga belum dapat menggantikan sistem kelas biasa. Nah, e-learning atau pembelajaran virtual ini masih sebatas kebutuhan sekunder semata sehingga belum mampu menggantikan sistem kelas seutuhnya. Oke, terima kasih. Untuk jawabannya gimana, Mbak Feby? Ada feedback? Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, gimana dari teman-teman? Atau ada yang mau menambahkan terkait jawaban dari teman-teman? Kalau nggak ada, langsung ya ke sesi kedua dari teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Atau dirasa udah cukup? Sepertinya cukup. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Insya Allah cukup, Mbak. Oke, udah cukup paham semua ya terkait perkembangan pembelajaran online, distance learning, dan hybrid learning. Untuk kesimpulannya, kali ini kompetensi awal peserta didik yang harus dimiliki dalam pembelajaran online yakni mandiri, kemampuan dalam menggunakan teknologi, kepribadian, tanggung jawab belajar, motivasi yang tinggi, interaktif, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk distance learning sendiri itu merupakan pendidikan yang berfokus pada pedagogi, teknologi, dan desain sistem instruksional yang bergabungkan secara efektif dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik. Sedangkan hybrid learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan proses pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, adapun penghambatnya yakni kompetensi dari guru, orang tua, dan siswanya sendiri. Mungkin cukup itu saja. Saya Wahada Atika selaku moderator. Kepada para pemateri, terima kasih. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.